Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Danang Adam Maulana mau menjelaskan tentang logistic regression. Oke, langsung saja. Kan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik classification yang sangat mudah, yaitu logistic regression. Berbeda dengan regresi pada umumnya, regresi logistik merupakan teknik regresi yang fungsinya untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian atau dua kelompok. Jika Anda mahir di bidang statistik, maka Anda pasti mengetahui tentang distribusi binominal. Seperti kasus koin yang dilempar, hasilnya hanya ada dua, yaitu depan atau belakang. Nah, begitu pula dengan regresi logistik, maka hasilnya hanya ada dua, yaitu yes atau no. Atau bisa dibilang juga satu atau nol. Nah, pertanyaannya ya, kapan kita menggunakan regresi logistik dan kapan menggunakan regresi biasa yang umum? Jawabannya adalah tergantung dari data yang dimiliki. Selain itu, apakah data itu bisa menjawab pertanyaan besarnya, atau pertanyaan yang dimaksud adalah permasalahan klien atau tidak. Nah, misalnya kita memiliki data sebagai berikut. Nah, gambar A ini menjelaskan tentang grafik antara gaji dengan pengalaman ya. Nah, jika kita mendapatkan dataset seperti ini, kita bisa menduga bahwa ada hubungan linear antara gaji dan pengalaman, di mana semakin lama pengalaman maka ada kecenderungan gajinya juga semakin besar. Nah, permasalahan ini cukup diselesaikan dengan teknik regresi yang umum. Namun jika permasalahannya seperti ini, pada gambar B, yaitu grafik antara keputusan beli dan dengan usia, maka permasalahannya menjadi berbeda jika dibandingkan dengan grafik yang sebelumnya tadi. Kali ini kita memiliki data keputusan pembelian antara beli satu atau tidak yang diberikan dengan angka 0 di sumbu Y-nya. Dan di sumbu X kita memiliki data usia. Jelas kita tidak mungkin bisa menggunakan regresi linear sederhana. Seandainya kita paksakan menggunakan regresi linear, maka hasilnya tampak seperti ini. Nah, jika kita paksakan maka akan muncul garis regresi berwarna merah diagonal dari kiri bawah ke kanan atas. Namun hasil regresi linear ini tidak banyak memberikan jawaban karena titik-titik sumbu Y yang bisa diinterpretasikan hanyalah nilai 0 atau tidak beli dan nilai 1 tadi yaitu beli. Sehingga titik antara 0 dan 1 misal 0,47 menjadi tidak bermakna karena tidak ada keputusan 0,47 beli bukan. Keputusan hanya dua antara ya atau tidak, yes or no, atau beli atau tidak. Nah, selain itu hal lain yang tidak masuk akal adalah bagaimana kita bisa menginterpretasikan titik-titik yang dilalui garis regresi di bawah sumbu X, itu nilai Y lebih kecil daripada 0 dan titik-titik yang dilalui garis regresi di antara nilai Y sama dengan 1. Nah, adalah hal yang mustahil karena data poin di sumbu Y hanya ada dua, yaitu 0 dan 1. Oleh karena itu, jika kita menghadapi permasalahan seperti ini, hanya memiliki pembagian ke dalam dua kelompok, maka salah satu solusinya adalah dengan teknik klasifikasi. Dan dalam pembahasan kali ini merupakan teknik regresi logistik. Kemudian, bagaimana regresi logistik bisa memodelkan permasalahan seperti gambar di B tadi? Sebelum menjawabnya, kita harus memahami dulu bagaimana konsep dasar dari regresi logistik. Pada dasarnya, regresi logistik juga menggunakan formula regresi sederhana. Kemudian dari formula ini digunakanlah fungsi sigmoid untuk menghitung probabilitasnya sehingga didapatkan fungsi regresi logistik. Lebih mudahnya lihat diagram berikut. Nah, ini adalah model regresi logistik, regresi linear
dan fungsi sigmoid nanti. Pada tahap 1, kita memasangkan fungsi sigmoid terhadap fungsi regresi. Tentunya kita tidak membahas penurunan model matematikanya di sini, di mana variabel dependennya yang sebelumnya adalah y menjadi fungsi in. Nah, untuk mempermudah kita tidak bahas matematikanya ya, tapi kita fokus tentang bagaimana menginterpretasikan grafik pada bagian kanan fungsi regresi logistik. Tampak bahwa kurvanya sudah bukan garis lurus, melainkan garis yang mirip seperti huruf S. Perlu diperhatikan juga bahwa sumbu Y pada kurva ini bukanlah tindakan beli atau tidak, melainkan P yang merupakan probabilitas peluang untuk melakukan tindakan beli atau tidak. Nah, mari kita lihat sebuah kasus sederhana. Misal saya memiliki data 6 orang berusia berbeda-beda, kemudian asumsikan saja dari data sebelumnya kita berhasil membuat model regresi logistiknya yang tampak dari grafik di sini. Nah, lalu kita ingin menggolongkan dari 6 orang yang baru ini tes set, kita memprediksikan apakah mereka masuk ke golongan yang akan memutuskan untuk beli barang atau tidak. Ya kan? Ada 6 orang dengan usia berbeda, 18, 24, 28, 35, 41, dan 50 di sumbu X, dan probabilitas masing-masing di sumbu Y. Garis tengah putus-putus berwarna coklat di tengah adalah batas keputusannya. Nah, dari 6 data point ini, lingkaran berwarna biru ya, yang di sumbu X, kita proyeksikan ke model regresi logistiknya, kotak berwarna hijau ini. Kemudian kita proyeksikan lagi ke sumbu Y-nya, maka didapatlah probabilitasnya seberapa besar peluang mereka beli atau tidak. Nah, untuk pertanyaannya, jika probabilitas 0,35, apa artinya? Dan jika probabilitasnya 0,71 itu juga artinya apa sih? Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini kita buat garis batasnya di sumbu Y, ya kan? Namun bisa juga berubah sesuai keinginan kita. Tentunya untuk merubahnya Anda harus paham betul tujuan dari datanya. Setelah kita buat garis batas, maka cukup memutuskan bahwa semua probabilitas di atas 0,5 akan menjadi 1 dan semua probabilitas di bawah 0,5 akan menjadi 0. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini adalah hasil klasifikasi melalui garis batas 0,5. Dengan menggunakan garis batas 0,5 maka didapatkan bahwa usia 18, 24, dan 28 diprediksi tidak akan membeli barang, sedangkan usia 35, 41, dan 50 diprediksi akan membeli barang. Cukup mudah kan? Sebenarnya mudah untuk memahami regresi logistik ini. Tentunya gambaran di atas adalah untuk permasalahan yang sangat sederhana. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.